Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pria tua miskin duduk dengan kardus di pinggir jalan menolak sedekah. Dia mencari pekerjaan bukan untuk mengemis. Dikutip dari erabaru.net, Amelia berjalan melewati seorang pria miskin yang memegang papan karton dan mencoba memberinya uang $5. Tetapi pria itu menolak. Yang dia inginkan hanyalah pekerjaan. Dan dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa untuknya. Itu adalah hari yang cerah dan Amelia menantikan perjalanannya ke toko kelontong. Tidak seperti kebanyakan orang yang menggunakan mobilnya untuk segala hal, Amelia akan berjalan sepanjang waktu terutama karena tokonya dekat dengan rumahnya di Melbourne, Florida. Dia memakai handphone, tapi dia masih bisa mendengar dengung mobil dan mencium bau aspal dan bensin di udara. Bagaimanapun, hari itu sangat indah. Tiba-tiba dia melihat seseorang duduk di trotoar dekat persimpangan jalan memegang papan tanda. Meskipun beberapa toko memperkerjakan orang untuk memutar-mutar tanda untuk menarik bisnisnya, pria ini duduk di tanah. Jadi Amelia mengira dia tunawisma dan meminta uang. Untungnya dia memiliki beberapa uang receh di dompetnya dan memutuskan untuk memberinya beberapa. Saat dia semakin dekat, dia membungkuk dan menawarinya uang $5. Dan dia benar-benar terkejut. Pria itu menolaknya. Dia melepas handphonenya saat dia mulai berbicara dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, Bu, saya tidak butuh uang. Yang benar-benar saya butuhkan adalah pekerjaan," kata pria tua itu. Tangannya menghentikannya untuk menyerahkan kembali uang itu. Amelia mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa pria itu duduk di jalan jika dia menginginkan pekerjaan. Tapi dia berjalan beberapa langkah lagi untuk melihat baik-baik tanda kardusnya. Bunyinya, "Pembuat sepatu mencari pekerjaan. Saya juga bisa memperbaiki segala jenis alat kaki." "Oh, Anda pembuat sepatu. Saya akan berasumsi bahwa banyak pabrik di luar sana dapat menawarkan Anda beberapa pekerjaan," katanya kepada pria tua itu, akhirnya memperhatikan beberapa peralatannya di sekelilingnya. Kerutannya masih ada dan dia mulai berkeringat karena terlalu lama berada di bawah sinar matahari. "Tidak, Nona, di usia saya tidak ada yang mau mempekerjakan saya lagi. Ini sulit, jadi saya mencoba mencari pekerjaan dengan cara ini. Saya terlalu bangga untuk meminta uang dan saya percaya pada kejujuran. Pekerjaan sehari-hari di atas segalanya. Jika Anda mengenal seseorang yang membutuhkan perbaikan sepatu, beritahu mereka tentang saya. Saya sedang bekerja untuk membeli telepon untuk mendapatkan klien. Tetapi mungkin perlu beberapa saat," lanjut pria itu. Amelia mengangguk memikirkan beberapa pasang sepatu di rumah yang bisa dirapikan. Biasanya dia akan menyumbang dan membeli yang baru. Tetapi jika pria ini dapat memperbaikinya, dia dapat terus menggunakannya. "Siapa namamu, Pak?" "Saya Martin, Nona muda. Senang bertemu dengan Anda," katanya dan tersenyum padanya. "Oke, Pak, saya harus pergi berbelanja sekarang. Tapi saya akan kembali dengan beberapa pasang sepatu yang perlu diperbaiki." Amelia meyakinkannya sambil tersenyum dan mulai berjalan pergi. Tapi dia berhenti, berbalik dan bertanya, "Bisakah saya memotret Anda dengan tanda Anda? Saya punya ide." "Boleh," jawab pria itu. Tidak tahu mengapa wanita muda ini tertarik, tapi dia akan mengambil kebaikan dari siapapun. Amelia pergi ke toko dan kembali ke rumah, tetapi dia memenuhi janjinya dan kembali ke pria itu untuk memberinya sepatu untuk diperbaiki.
Berapa biayanya? Aku akan mengerjakannya dan menyiapkannya besok. Itu akan menjadi $10. Tidak apa-apa, kata pria itu, mengukur ekspresinya untuk melihat apakah itu harga yang pantas. Tentu saja, jawab Amelia sambil tersenyum lebar. Sepasang sepatu baru itu bisa berharga $50 atau lebih. Jadi pria ini menghemat banyak uang untuknya. Dia kembali ke rumah dan memutuskan untuk memberinya tips selain ongkos $10 itu. Keesokan harinya, Martin memberinya sepatu itu dalam kondisi yang fantastis. Pak, Anda terampil. Itu tampak hebat. Terima kasih banyak. Sama-sama, Nona muda. Tolong beritahu teman-teman Anda tentang saya. Dia meminta dan Amelia mengucapkan selamat tinggal. Malam itu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu dengan gambar yang dia ambil sehari sebelumnya. Dia mendengar tentang postingan online tertentu yang menjadi viral dan mengubah hidup. Jadi dia menulis tentang Martin dan kisahnya. Amelia mengharapkan setidaknya beberapa orang berkomentar dan dia berharap mereka akan menawarkan beberapa pekerjaan kepada Martin. Tapi dia terkejut ketika dia bangun keesokan harinya. Ada banyak pesan di postingan yang dia unggah di Facebook. Dia berbicara dengan beberapa orang yang telah mengirim pesan pribadinya dan ingin tahu lebih banyak tentang pria itu. Dia memberitahu Martin tentang keberhasilan postingannya dan menanyakan alamatnya. Jadi orang-orang mulai mengirimkan sepatu kepadanya secara langsung dan tidak perlu berdiri di bawah sinar matahari lagi mencari klien. Apalagi Amelia membelikannya sebuah ponsel sederhana yang murah, sehingga dia bisa berbicara langsung dengan pelanggannya. Akhirnya Amelia mendengar dari pemilik toko sepatu eksklusif yang menanyakan apakah Martin juga seorang desainer sepatu. Dia mencobanya dan membuat beberapa sampel untuk toko. Pemiliknya kemudian memperkerjakannya sebagai desainer lepas sementara dia terus memperbaiki sepatu untuk pelanggan lain. Amelia terus membantunya melalui media sosial sampai Martin agak terkenal di kotanya. Setiap orang yang membutuhkan perbaikan mendatanginya dan dia akhirnya mulai menjual sepatu dari kenyamanan rumahnya. Akhirnya Martin membuatkan Amelia sepasang sepatu hak pendek unik berwarna merah yang dia kagumi sepenuh hati. Martin memberikannya secara gratis, berterima kasih atas kebaikannya yang mengubah hidupnya. Amelia menyadari betapa menakjubkannya hal itu jika setiap orang sesekali saling membantu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Berbuat baik untuk orang lain dapat mengubah dunia mereka. Amelia melakukan sesuatu yang baik untuk pria jujur yang hanya membutuhkan pekerjaan, dan itu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Orang yang percaya pada hari kerja yang jujur akan menuai apa yang mereka tabur. Martin tidak ingin mengemis uang. Yang dia inginkan hanyalah bekerja karena dia percaya pada kerja keras dan ketekunannya terbayar dengan sedikit bantuan dari seorang wanita yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.